PDM Kabupaten Magelang ini menyelenggarakan program pesantren lansia. Jadi tiap PCM 60%. Dan Sawangan inilah yang menjadi core project kami, dan alhamdulillah atas izin Allah sukses gitu. Ya, tentu masih banyak kekurangan tapi alhamdulillah sukses, dan alhamdulillah kita buka angkatan kedua masih di PCM Sawangan. Alhamdulillah kita santrinya 53. Dan insya Allah nanti setelah dari sini kita akan punya program lagi, nanti kita kembangkan di PCM-PCM yang lain. Setelah PCM Sawangan ini secara kemampuan mampu untuk menyelenggarakan angkatan ketiga secara mandiri. Itu tujuan dari LDK seperti itu. Alhamdulillah sebagaimana tadi sampaikan Ustadz Ikhwan, kita dari LDK ketika sowan ke PCM Sawangan Anda gayung bersambut, kemudian lahirlah pesantren lansia ini. Dan yang perlu kita sampaikan juga sebelum kita menyampaikan program, latar belakang kenapa kita mendirikan pesantren lansia. Di antara latar belakang kita yang pertama yaitu belum adanya pesantren lansia Muhammadiyah, atau bisa dikatakan masih kurang, sehingga banyak warga Muhammadiyah yang dia ikut program pesantren di luar Muhammadiyah. Dampaknya apa? Ya, salah satu dampaknya itu adalah mereka wakaf. Ya, karena di usia lansia ini kan biasanya sering wakaf, sering sedekah. Ya, wakafnya, sedekahnya di luar Muhammadiyah. Nah, kita pengen warga Muhammadiyah ini nyantrinya di pesantren lansia Muhammadiyah, sehingga ketika mereka punya keinginan untuk wakaf, pengen punya untuk sodako, itu mereka sodakonya ke Muhammadiyah, dan begitu. Itu salah satu latar belakang kami. Yang kedua, usia lansia itu kan usia penentu, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW. Bahwasanya amal seseorang itu kan ditentukan di akhirnya. Jadi usia lansia itu kan usia penentu. Kalau di usia lansia kok istiqomah, meninggal istiqomah, berarti husnul khotimah. Tapi kalau di usia lansia kok belok kanan, belok kiri, nyimpang kanan, nyimpang kiri, khawatirnya su'ul khotimah. Nah, kita pengen mengantarkan, membimbing, mendampingi para peserta lansia ini untuk bisa mencapai husnul khotimah. Nah, ini penting karena nanti akan berkaitan dengan materi. Ya, jadi tujuannya adalah mengantarkan bagaimana peserta ini sampai puncaknya adalah mendapatkan derajat husnul khotimah. Yang ketiga, tujuan kami mendirikan pesantren lansia karena mengingat kajian-kajian yang di Muhammadiyah ini yang sudah ada, ini kajian-kajiannya masih bersifat umum, belum menjurus ke materi-materi yang itu memang dibutuhkan oleh para lansia. Misalnya kajian-kajian yang diselenggarakan 3 cabang, ranting, ataupun daerah sekalipun, kalau di Magelang ini ya materinya masih umum, yang memang karena pesertanya umum ya, ada yang muda, ada yang lansia gitu, dan belum menjurus ke materi-materi yang itu apa ya, fokus untuk lansia. Nah, sehingga kita buat program ini, dan juga diantaranya ini menjadi tambah semangat, kesan pesan dari para peserta itu mereka senang sekali dengan pesantren lansia ini. Salah satunya adalah karena mereka di rumah rata-rata udah kesepian. Jadi di rumah itu nggak ada, ya anaknya sudah kerja di sana, kerja di sana. Nah, dengan ada kayak gini itu mereka jadi punya teman, ngajak ngobrol itu. Nah, itu masalah manfaat. Itu sekilas latar belakang kami bekerja sama dengan PCM Sawangan untuk mendirikan pesantren lansia. Kemudian berkaitan dengan program ya, program kita untuk angkatan kedua ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan kita baru launching program. Jadi kita nyebar poster, berjamaah sekitar 1 sampai 2 bulan. Jadi kita ada pendaftaran ya, layaknya orang sekolah, tapi pendaftaran kita buat sederhana. Bisa lewat lisan, bisa mendaftar, terus namanya siapa, bisa juga lewat
WA ya. Jadi sesederhana itu, kalau enggak kemudian kayak orang kuliah harus macam-macam, enggak. Begitu. Kemudian biaya ada, kita ada biaya. Untuk angkatan kedua ini kita biaya 250 itu kalau ditanya cukup nih karena ditomboi oleh PJM Sawangan dan juga dari LDK, dari Haji semua, alhamdulillah. Kita pokoknya seringan mungkin, bahkan kalau bisa kita sebenarnya nggak pengen narik, tapi karena memang mau nggak mau, terutama yang makan ini karena kembali ke peserta, kita tarik. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Kemudian syarat yang utama di pesantren lansia ini adalah umur. Ini penting, yaitu umurnya kalau di pesantren lansia itu 50 minimal, sehingga yang 49 nggak boleh ikut. Maksimalnya nggak ada batas. Jadi kita persyaratannya adalah umur ya, itu yang paling penting. Karena namanya aja pesantren lansia, kok masa umur 30 kok sudah. Jadi pesertanya, sehingga banyak juga yang kemarin jamaah pengajian kami itu yang dalam tanda kutip protes, Ustadz kami pengen ikut nih, kami umurnya kok belum mencapai 50. Ya sabar, nunggu dulu sampai 50. Ya. Sehingga banyak yang sekarang umurnya 60, 70. Nah itu untuk persyaratannya. Jadi sesimpel itu. Nggak ada persyaratan lain. Harus punya KTP, enggak ada. Kita yang penting umur mau. Kemudian saran kami ini berkaitan dengan waktu ya. Angkatan kedua ini kita waktunya 8 kali pertemuan. Setiap hari Sabtu. Durasinya dari jam 7 sampai asar. Itu durasinya. Ya hari Sabtu. Kemudian kalau memang pengen minimal ideal, artinya betul-betul standar, itu paling enggak 4 kali pertemuan. Itu standar bisa mencapai program. Ya. Kalau 1 bulan berarti 4 kali pertemuan, dari jam 7 sampai jam asar ya. Habis asar mereka sudah pulang. Kemudian kita juga menyediakan sebenarnya tempat tinggal, terutama bagi yang jauh, barangkali pengen menginap 1 malam, kita juga antisipasi menyediakan, walaupun sebagian besar mereka tetap milih untuk pulang ya, seperti itu. Kemudian kita nanti di akhir acara itu kita programkan untuk manasik umroh atau haji sebagai wisatanya mereka. Jadi, nah ibu-ibu sepuh kok diajak ke pantai ini kok kayaknya kurang. Jadi kita wisatanya wisata religi ala Muhammadiyah, yaitu dengan manasik umroh dan haji. Gitu. Dan kita juga menyediakan semacam sertifikat biar mereka tambah apa? Semangat. Nah untuk kegiatannya bagaimana? Gambaran kegiatannya yang pertama jam 7 sampai jam 8 itu mereka registrasi kehadiran peserta, sekaligus mereka cek kesehatan. Jadi mereka datang itu kita cek kesehatan, ada cek tensi, ada apa, cek gula, macam-macam. Kemudian nanti jam 8 sampai jam setengah 9 itu nanti ada senam lansia, atau nanti bisa juga dengan kegiatan apa ya, ice breaking, persiapan lah ya. Kita juga punya tepuk semangat pesantren lansia gitu. Ya ben apa ya, peserta itu semangat gitu ya, di setengah jam ya, ben nggak ngelokro kan gitu, karena rawan-rawan ngantuk jam-jam segini gitu. Kemudian baru jam setengah 9 sampai jam setengah 10 kita masuk materi 1. Materi 1 itu pokoknya kita fokuskan untuk berkaitan materi kesehatan lansia. Ya, itu kita bekerja sama dengan puskesmas atau kesehatan yang mana materinya ya berkaitan dengan kesehatan lansia, pola makan,
penyakit-penyakit kan usia kayak gitu kan, penyakit koyo misalnya gula, penyakit kolesterol itu kan jadi pembicaraan istimewa di kalangan mereka. Bagaimana cara menurunkan ini, itu ternyata menjadi daya tarik buat mereka kesehatan. Karena tentu kita tahu bahasanya orang kalau sakit ya juga ibadahnya kurang maksimal. Jadi saya berharap di usia lansia itu mereka juga bisa menjaga kesehatan sehingga mereka bisa ibadahnya tambah maksimal. Kemudian materi yang berikutnya, materi kedua, mereka ada istirahat, istirahatnya kita gunakan untuk makan snack, snack sederhana. Kemudian sholat duha, kita arahkan untuk sholat duha. Setelah sholat duha, mereka kembali lagi kurang lebih jam 10-an ya, kurang seperempat jam 10, mereka nanti masuk ke materi 2. Kalau hari ini materi kedua itu tadi materi tentang misteri alam kubur. Ya, itu. Karena mereka sebentar lagi akan masuk ke alam kubur. Tadi sekilas jamaah, Ustaz, betul-betul manfaat nih buat di alam kubur, Pak Ustaz. Karena kadang ada orang usia segitu saya dipikir bukan masalah alam kubur, tapi duit terus. Jadi duit terus itu. Nah, seusia itu harus kita ingatkan dengan akhirat, karena bentar lagi mereka akan meninggal. Karena Nabi kan juga sudah menggarisbawahi kan, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in itu kan. Umur umat itu kan kisaran 60-70. Nah, itu kan usia mereka itu. Berarti tinggal nunggu esok sore kan ibarat kita. Nah, kita perlu ingatkan. Kemudian nanti jam 1 materi kedua itu fikih wakaf. Fikih wakaf. Ya, materi ketiga ya. Maklum dahsyat ini. Fikih wakaf. Ya, tapi pembahasannya singkat, sederhana, enggak terlalu jelimet tuh enggak. Ya, cuman simpel bagaimana cara wakaf, keutamaan wakaf gitu loh. Apa hak-hak pewakaf, apa konsekuensi wakaf. Yang materi yang sederhana yang bisa ditangkap oleh nah ini jelas di sini kejelian panitia dan juga kejelian dari pemateri. Harus disampaikan, cari pemateri juga harus mohon maaf, kalau dosen ya juga bahasanya diingatkan. Ini pesantren lansia, bukan mahasiswa gitu. Jadi jangan tinggi-tinggi, nanti nyampaikan dengan menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi, mereka ya cuman mantuk-mantuk nggak dong. Ya. Itu kemudian nanti materinya ini durasinya panjang. Kita dari jam 1 sampai setengah 3. Nanti setengah 3 mereka ada coffee break lagi, snack lagi. Terus mereka sholat asar. Habis sholat asar nanti ada pengarahan mereka pulang. Sesederhana itu, sederhana itu. Kemudian untuk gambaran materi, kita materinya yang betul-betul dibutuhkan oleh lansia. Yang pertama materi berkaitan dengan akhirat, ya, tentang alam kubur. Kemudian juga tentang bagaimana kiat-kiat meraih husnul khotimah. Kemudian bagaimana gambaran keindahan surga, dahsyatnya neraka, biar jamaah itu benar-benar sekarang fokusnya orientasinya ke akhirat. Gitu. Kemudian juga materi fikih yang berkaitan dengan lansia, seperti misalnya tata cara sholat dengan duduk. Itu kan kadang ada lansia yang sudah nggak bisa sholat dengan posisi berdiri. Kemudian bagaimana tayamum, bagaimana yang itu nanti erat kaitannya dengan mereka. Bagaimana kalau seorang wanita atau seorang laki-laki sudah nggak mampu puasa, bagaimana cara bayar fidyahnya, kaitannya dengan lansia, itu fikih. Kemudian tentu kita juga punya misi, yaitu bagaimana mereka zakatnya ke Muhammadiyah, sehingga kita bahas tentang fikih zakat secara praktis, cara menghitung zakat, mengeluarkan zakat. Kemudian juga berkaitan dengan masalah ini paling penting, tazkiyatun nafas. Di usia lansia itu kita pahami, walaupun saya belum lansia ya, tapi berdasarkan yang saya pelajari, saya sebelum dekan pesantren internasional ini, secara psikologis kebanyakan lansia itu tingkat bapernya sangat tinggi. Bapernya dalam arti begini ya, perasa sekali. Anaknya cuma begini aja langsung. Di sini orang kenal sintik-sintik aja. Nah, ini perlu namanya tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan jiwa.
bagaimana kita sabar, apa fadilah sabar, bagaimana kita ridho, bagaimana kita apa itu punya sifat qanaah, nah begitu. Sehingga di usia lansia itu dia tetap tegar, kuat menghadapi segala problem kehidupan. Bahkan kebanyakan peneliti itu mengatakan pasangan suami istri lansia, kalau istrinya meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia, maka tidak selang lama dia juga ikut meninggal dunia. Ikut meninggal dunianya itu ya takdir Allah jelas, tapi salah satu sebab utamanya sebenarnya bukan penyakit, tapi pikiran. Nggak bisa nerima. Itulah yang membuat ngejrot. Nah itu yang kita nggak pengen usia lansia kok kemudian dalam kondisi merenung, depresi. Banyak lansia-lansia yang depresi banyak. Nah, bagaimana kita kasih motivasi? Insya Allah nanti terkait materi-materi nanti kita share lah. Nanti bisa buat apa? Referensi. Kemudian pematerinya kita ambil dari Ustadz Muhammadiyah. Jelas ya, kita Ustadz Muhammadiyah, dan kita anggaran untuk ustadznya juga nggak besar. Itu nanti mau menyesuaikan. Kalau cuma bilang kita betul-betul sama-sama berjuang, itu kita siapkan untuk berdasarkan program seperti itu. Jadi kita sederhana sekali. Dan mungkin yang terakhir, mungkin sebelum kita tanya jawab, kalau memang mau launching buat program yang paling mudah adalah satu, gandeng PCM. Kemudian tempatnya ya menggunakan AUM, ya, sangat mudah. Atau kalau misalnya PCM nggak ada, gandeng AUM, itu sangat mudah. Yang berikutnya konsep sesederhana mungkin saja. Ya, disinilah sederhana, materi juga sederhana, program kegiatan juga sederhana seperti itu. Nah, kemudian durasinya, walaupun ini tadi disampaikan bahwasanya ini karena tugas, nah nggak dikeluarkan nilai toh. Ya dibuat aja paling nggak untuk uji coba juga 4 bulan. 4 kali pertemuan 4 bulan. Kita juga sama, kita uji cobanya 4 kali pertemuan. Itu ringan. Kemudian kalau durasinya kok terasa terlalu panjang sampai asar, ya sampai duhur nggak masalah. Tapi nggak sampai duhur kurang pendek sekali. Jadi durasi namanya pesantren lansia itu pagi sampai asar itu di mana-mana sudah menjadi ya semacam ya nggak ada baku tapi standar sampai asar begitu. Itu saya rasa ringan, mudah, dan tantangan kami mendirikan pesantren lansia itu sebenarnya bukan masalah konsep. Nah, konsep itu semua orang udah punya macam-macam. Actionnya laksanakan. Kita sama PCM itu udah mulai itu aja, mulai bismillah bisa. Alhamdulillah, masya Allah PCM Sawangan ini semangatnya luar biasa. Mereka banyak ngurusi, mereka 8 kali pertemuan loh, dari pagi sampai sore. LDK itu dia LDK di sini sifatnya hanya ini programnya LDK sama PCM, tapi LDK di sini sifatnya kita pendamping. Ini kita berharap jika saya mengawaki betul ya ibu-ibu Aisyah masak, memberikan snack, memberikan tempat. LDK datang ke sini cuma disambut, suruh minum, ngisi materi, selesai. Ibu-ibu Aisyah. Makanya saya bilang untuk jenengan gandeng. Dan memang harapan kami dari LDK setelah nanti program yang kedua ini kita tinggal, mereka sudah bisa mandiri untuk membuat program angkatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Mungkin itu sedikit ya pemaparan sharing kita. Jadi, kami dari LDK khususnya siap untuk membantu nih, nanti siap. Bahkan mudah-mudahan nanti kalau pas launching kita lah dari LDK bisa ikut hadir ya, memberikan support itu, mudah-mudahan nanti biar nilainya cepat keluar. Begitu Ustaz Muhammad dari kami. Berikutnya kita sambil monggo dipun